Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dong dengan saya, Batu Kiem yang selalu cantik mempesona, anggun, dan berwibawa. So pasti, banyak lelaki yang terpesona dengan saya termasuk Anda, ya kan? Oke, untuk cerita kali ini mengisahkan seorang perempuan yang sudah meninggal dan di kuburan selama 2 hari, ternyata masih hidup. Seperti apakah kisah seramnya? Tetap stay di Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa tekan tombol subrek dan loncengnya biar saya semangat menghibur kalian para pengangguran dan para jomblo sejati. Semoga kalian merinding disco ya. Selamat mendengarkan. MATI Suri. Hari masih terlalu pagi, saat Doro Sukma mengutarakan sebuah permintaan yang cukup mengagetkan seisi rumah. Saya yakin Arumi masih hidup. Jadi tolong, hari ini kalian gali lagi kuburannya, pintanya, penuh harap. Wajah yang selalu tampak murung setelah kem asteris Tian Putri semata wayangnya 2 hari lalu itu, kini terlihat sedikit bersemangat. Ngapunten, Ndoro, tapi apa yang membuat enjenengan begitu yakin kalau Arumi masih hidup? Tanya Kang Burhan, supir pribadi keluarga Juragan Darmono. Pertanyaannya itu pun mewakili pertanyaan yang sedari tadi bergelayut di kepalaku. Pagi-pagi sekali Doro Sukma meminta kami, para pekerja di rumahnya untuk berkumpul. Lalu menyampaikan permintaan yang tentu terdengar mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, seseorang yang sudah dinyatakan meninggal dan dimakamkan selama 2 hari bisa hidup lagi, pikirku. Setelah kem asteristiannya, Arumi selalu datang di dalam mimpi saya. Dia selalu bilang, kalau dia masih hidup. Tapi, kenapa orang-orang malah mengurungnya di dalam tanah? Saya yakin, niku bukan mimpi biasa, dan firasat seorang ibunda pernah meleset, toh, tutur Doro Sukma dengan suara sedikit bergetar, lalu menyeka sudut matanya yang tampak berair. Sedangkan sang suami, Juragan Darmono hanya diam sembari memeluk bahu sang istri. Namun, gurat kesedihan pun tampak terlihat jelas dari wajahnya yang mulai menua. Dan setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya Bapak dan Kang Burhan pun bergegas memberitahukan para warga untuk ikut membantu proses penggalian makam Arumi. Aku yang hari ini tengah libur sekolah pun, diminta ibu membantu menyiapkan air untuk memandikan Arumi nanti. Sebenarnya aku sedikit ngeri membayangkan jika benar Arumi akan kembali ke rumah ini. Meski selama hidupnya kami berteman dekat, tapi apakah dia masih akan bersikap sama setelah kejadian mati suri? Awakmu percaya kalau Rumi masih hidup sih? Tanya Risma, teman sekolahku yang juga teman Rumi. Aku dan Arumi tumbuh besar bersama di rumah ini, meski dengan status yang berbeda. Selama ini di mana ada Arumi, pasti ada aku. Ibu dan bapak sudah mengabdi untuk keluarga Juragan Darmono sejak aku berusia 6 tahun, hingga sekarang. Dan berkat kebaikan mereka, akhirnya kami pun sudah seperti keluarga. Aku tak kalah sedih dari Doro Sukma.
Saat 2 hari lalu Arumi ditemukan meninggal di dalam kamarnya tanpa sebab yang pasti. Namun, hari ini aku bingung. Entah harus senang, atau justru ketakutan jika Arumi benar-benar hidup kembali. Percoyo enggak percoyo, sih, ma. Lak dipikir, yo, ora masuk akal, ucapku. Seraya berdiri saat terdengar keributan dari arah luar pagar. Aku dan Risma pun terpekik secara bersamaan, ketika melihat Juragan Darmono menggendong tubuh seseorang yang masih terbalut kain kafan. Arumi tenan masih hidup, sih, cicit Risma. Sembari menggoyangkan tubuhku, yang terpaku menatap Juragan Darmono yang semakin dekat. Aku pun spontan menutup mata, saat Juragan Darmono berjalan melewatiku yang sudah gemetar ketakutan. Entahlah, kembalinya Arumi seperti membawa firasat buruk. Bulu kudukku meremang, menatap seonggok kain kafan lusuh di dalam tempat sampah yang berada di dapur. Mengapa benda seperti ini dibuang sembarangan, pikirku. Kinasih, aku terlonjak, kala bahu sebelah kiri ditepuk secara tiba-tiba oleh seseorang. Astagfirullah, ibu. Kinasih pikir hantu, ucapku, seraya menepuk-nepuk dada saking terkejutnya. Us, jangan ngomong sembarangan. Pamali, mana tehnya? Sudah belum? Aku menepuk dahi, seraya menggelengkan kepala pelan. Kain kafan lusuh yang langsung menarik perhatian sesampainya aku di dapur beberapa menit lalu, membuatku lupa akan tujuan utama mengapa ke tempat ini. Ya Allah, Cah Iki. Terus dari tadi ngapain aja di dapur? Aku hanya bisa meringis kalau sudah diomeli ibu gini. Anu, Bu, niku kain kafan apanda sebaiknya dibuang aja? Tanyaku, sembari menunjuk tong sampah yang berada tepat di sebelah kaki ibu. Iyo, nanti bakal dibuang atau mungkin dibasteriskar sama Kang Burhan. Ngopo, mau kamu simpan buat jimat? Kok, butonane enjenengan ngeri, Bu, tukasku, membuat ibu sedikit terbahak. Kalau ibu sesantai ini, apa mungkin tidak ada yang berubah dari Arumi, pikirku. Sebab setelah kembalinya gadis itu setengah jam yang lalu, ibulah yang membuka kafan sekaligus memandikan Arumi. Gadis yang sudah ibu anggap seperti anaknya sendiri. Sedangkan aku yang masih tak mampu percaya dengan kejadian ini, hanya berani mengintip dari balik jendela. Dan menolak saat ibu mengajakku untuk ikut memandikan tubuh Arumi, yang kotor oleh tanah kuburan. Bu, apa Arumi baik-baik aja? Tanyaku, menatap punggung ibu yang tengah menggantikan aku membuat teh. Iyo, baik, ndak ada yang aneh atau berubah gitu, waktu enjenengan mandikan dia. Tanyaku, yang belum merasa puas dengan jawaban ibu. Ndak ada, cuma lebih pendiam aja. Ya, maklum, namanya juga baru siuman. Timpalnya, sembari tertawa pelan. Aroma melati yang menguar dari teh buatan ibu, entah kenapa kali ini seperti membawa hawa yang berbeda. Padahal aku sudah terbiasa dengan aroma teh kesukaan keluarga ini. Namun, hari ini aroma itu seperti lebih pekat. Bu, kok aroma tehnya beda? Baru, enggi. Sudah, ndak usah banyak tanya. Kamu temani Arumi di ruang tengah aja. Nanti tehnya biar ibu yang bawa. Ingin menolak tapi perintah ibu kali ini terdengar sedikit ketus. Sebelum meninggalkan dapur, aku kembali menatap kain kafan lusuh bekas membalut tubuh Arumi dengan ngeri. Lalu segera melangkah pergi, tanpa mengatakan apapun lagi. Namun, sesampainya di ruang tengah, aku dibuat terpaku oleh pemandangan di depanku. Loh, induk, mana tehnya? Tanya ibu, yang tengah menyisir rambut panjang Arumi. Doro Sukma yang duduk di sebelah putrinya pun ikut menoleh pun dengan Arumi. Gadis itu menatapku sembari tersenyum. Senyum yang sedikit aneh. Anu, bukannya tadi. Aduh, Cah Iki.
Makanya jangan kebanyakan ngelamun. Sudah sini, kamu yang sisir rambutnya Rumi. Biar ibu yang bikin teh. Entah aku harus merasa senang atau justru ketakutan dengan perintah yang ibu berikan. Jika harus kembali ke dapur, jelas aku tak akan berani. Namun, berada di sebelah Arumi pun pasti rasanya seperti uji nyali. Tenang, sih, kan ada Ndoro Sukma juga, batinku. Mencoba menyemangati diri sendiri. Akhirnya, dengan sedikit ragu aku duduk di sebelah Arumi yang masih menatapku sembari tersenyum. Kamu pasti senang, kan, Nduk? Bisa kumpul sama Rumi lagi, tutur Ndoro Sukma. Binar bahagia jelas terpancar dari wajahnya yang masih tampak cantik di usianya yang tak lagi muda. Nggi, Ndoro. Timpalku seadanya. Seraya menyisir rambut Arumi yang tergerai indah. Saat menyisir rambutnya, aroma melati kembali menyeruak ke dalam hidungku. Aroma yang sama persis seperti di dapur tadi. Enjenengan mau kemana, Ndoro? Tanyaku sedikit panik kala melihat Ndoro Sukma bangkit dari duduknya dan hendak melangkah meninggalkan aku berdua bersama Arumi. Mau ke kamar mandi sebentar. Kamu ngobrol aja sama Rumi. Hening. Setelah Ndoro Sukma meninggalkan kami, hanya ada hening di antara aku dan Arumi. Padahal sebelumnya, jika sudah duduk berdua seperti sekarang, kami akan membahas banyak hal dengan menyenangkan. Namun, situasi kali ini berbeda. Aku diam, Arumi pun bungkam. Hingga tiba-tiba, gadis itu memiringkan kepala dan kembali menoleh ke arahku yang duduk di samping kirinya. Bibirnya yang tampak pucat menyeringai, dengan kedua mata yang menatapku cukup tajam. Seolah tatapannya mengandung sebuah pesan atau mungkin peringatan. Benarkah dia Arumi? Batinku.